Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Trianti. Saya dari kelas PGSDA tahun 2022. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPS. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama, apa hakikat dan pengertian IPS. Yang kedua, apa saja materi IPS anak SD dalam kurikulum Merdeka. Dan yang ketiga, apa harapan saya untuk mata pembelajaran IPS untuk kedepannya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke dalam materi yang pertama. Materi yang pertama adalah hakikat dan pengertian IPS. Jadi, saya akan menjelaskan apa itu hakikat IPS. Hakikat IPS atau ilmu pengetahuan sosial adalah kajian tentang manusia dan lingkungannya, di mana kehidupan manusia selalu aktif atau dinamikanya tidak pernah berubah. Nah, setelah itu kita akan bahas apa pengertian IPS. Pengertian IPS adalah ilmu yang mengkaji hubungan manusia dengan lingkungan sosialnya, di mana pada pembelajaran IPS itu ada loh tujuannya. Tujuan dari pembelajaran IPS adalah agar peserta didik dapat memahami konsep dasar dari ilmu-ilmu sosial, sehingga nantinya peserta didik mampu memecahkan segala permasalahan yang akan dihadapinya dalam lingkungan sosial di kehidupannya mendatang. Jadi sebenarnya pembelajaran IPS itu sangat membantu peserta didik untuk kehidupan sosialnya nantinya. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu materi apa aja sih yang dipelajari anak sekolah dasar dari mata pelajaran IPS dalam kurikulum Merdeka. Seperti yang kita tahu bahwa sekarang sudah memakai kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Jadi di kurikulum Merdeka ini pembelajaran IPS itu sudah tidak ada lagi. Pembelajaran IPS itu diganti menjadi IPAS. Apa sih IPAS itu? IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial adalah gabungan dari mata pelajaran IPS dan IPA. Jadi tujuan pembelajaran IPAS ini agar peserta didik dapat mengelola lingkungan alam dan sosial dalam satu kesatuan. Jadi agar mempermudah, karena dianggap peserta didik dalam sekolah dasar itu masih sulit jika harus mempelajari ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial secara satu-satu. Jadi dibentuklah IPAS agar pembelajaran alam dan sosialnya itu dijadikan satu kesatuan. Nah, mengenai materi tentang pendidikan IPAS ini, yang pertama dia pasti memiliki profil untuk mewujudkan pelajar Pancasila sebagai acuan profil yang ideal bagi peserta didik Indonesia. Hal ini akan membuat peserta didik merasa ingin tahu tentang fenomena yang terjadi di sekitarnya. Pembelajaran IPS di SD sendiri memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi yang akan digabungkan dengan materi dari pembelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam. Nah, di dalam pembelajaran IPAS anak SD, itu dia menggunakan metodologi ilmiah. Apa sih metodologi ilmiah dalam pembelajaran IPAS? Di dalam pembelajaran IPAS, mereka itu akan melatih 4 hal. Yang pertama, keingintahuan peserta didik yang tinggi. Yang kedua, kemampuan peserta didik agar bisa berpikir kritis. Dan yang ketiga, agar peserta didik mampu berpikir secara analitis. Dan yang terakhir, agar peserta didik mampu mengambil kesimpulan yang tepat dari setiap permasalahan. Jadi, pembelajaran IPAS ini berkaitan dengan tujuan dari IPS itu sendiri, di mana agar peserta didik nantinya mampu untuk memecahkan segala permasalahan sosial yang ada di dalam lingkungannya. Nah, itu dia penjelasan saya tentang materi IPS anak sekolah dasar dalam kurikulum Merdeka. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu harapan saya tentang IPS di masa yang akan datang. Seperti yang kita ketahui sekarang, metode pembelajaran siswa itu banyak dirubah, seperti terus meningkatnya kurikulum, pergantian kurikulum lama menjadi kurikulum baru. Nah, oleh karena itu harapan saya, apapun kurikulumnya, semoga metode yang digunakan dalam pembelajaran IPS itu dapat memudahkan peserta didik agar memahami apa tujuan dari IPS itu sendiri, agar
peserta didik mampu menguasai ilmu-ilmu sosial yang akan dipelajari dan menerapkannya dalam kehidupan masyarakat, sehingga nantinya peserta didik tidak mengalami kesulitan di dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Karena mereka belajar dari pelajaran IPS itu sendiri. Oke, itu saja harapan saya dari pembelajaran IPS. Dan karena sudah 3 materi yang saya jelaskan, maka berakhir juga videonya pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.